Penelitian terbaru mengungkap bahwa puluhan wanita Indonesia terlibat dalam penjajahan Madagaskar 1200 tahun lalu diduga terpengaruh oleh Kerajaan Sriwijaya. Para ilmuwan menggunakan analisis DNA untuk membuktikan teori ini, menemukan bahwa wanita Indonesia berkontribusi dalam pembentukan populasi Malagasy. Temuan ini membuka bab baru dalam sejarah migrasi peradaban Nusantara. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share, serta berinteraksilah dengan kami dengan berkomentar di kolom komentar. Jika sudah saya doakan hajat-hajatnya terpenuhi. Mari kita saksikan video kali ini. Madagaskar, sebuah pulau yang selama ribuan tahun tersembunyi dari penaklukan manusia, ternyata menyimpan rahasia yang mengejutkan. Sebuah penelitian terbaru mengungkap keberadaan puluhan wanita Indonesia yang ikut serta dalam penjajahan wilayah tersebut lebih dari 1200 tahun yang lalu. Para ahli menduga bahwa jejak perempuan Indonesia di Afrika ini tidak lepas dari pengaruh kuat Kerajaan Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya dikenal memiliki pengaruh luas yang diakui oleh India dan China, jarang terbayangkan bahwa kerajaan tersebut bisa memperluas jangkauannya hingga ke Afrika. Mengapa kisah ini tidak terdokumentasikan dalam catatan sejarah? Hal ini menjadi misteri tersendiri. Namun, sebuah teori menarik mengemuka bahwa pulau di Afrika ini pernah dijajah oleh wanita-wanita Indonesia, sebuah konsep yang mungkin terdengar tak lazim namun menarik untuk disimak. Menurut laporan dari Sydney Morning Herald yang dikutip dari intisari.grid.id, para ilmuwan telah menginvestigasi salah satu episode paling menarik dalam perjalanan manusia, Madagaskar, yang selama ribuan tahun terjauh dari peradaban manusia, akhirnya menjadi tempat pemukiman bagi orang-orang dari Afrika Daratan dan Indonesia, sebuah jarak mencapai 8.000 km. Studi terbaru yang dipimpin oleh ahli biologi molekuler Murray Cox dari Universitas Maassey, Selandia Baru menggunakan analisis DNA untuk membantu menjelaskan teka-teki migrasi ini. Mereka menyelidiki sampel DNA dari 266 orang dari 3 kelompok etnis Malagasy, mencari petunjuk melalui penanda genetik yang diwariskan melalui garis keturunan ibu. Hasilnya mengejutkan, sebanyak 22% dari sampel yang dianalisis menunjukkan varian lokal dari motif Polinesia, yang merupakan karakteristik genetik kecil yang lebih umum di antara orang Polinesia daripada di Indonesia bagian barat. Bahkan, dalam satu kelompok etnis Malagasy, separuh dari sampel yang diuji memiliki penanda ini. Jika data tersebut akurat, itu berarti sekitar 30 wanita Indonesia berkontribusi dalam pembentukan populasi Malagasy. Sebagai tambahan, fokus penelitian pada DNA mitokondria, yang hanya diturunkan dari ibu ke anak, tidak menutup kemungkinan bahwa pria Indonesia juga turut serta dalam migrasi ini. Dengan kontribusi biologis yang mungkin lebih kecil, namun tak kalah pentingnya, dari Afrika, kata Murray Cox, kisah ini membuka pintu pada bab baru dalam sejarah migrasi manusia dan menyoroti peran yang tidak terduga dari wanita dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah manusia. Sementara itu, misteri dan pesona Madagaskar tetap menginspirasi peneliti untuk terus menggali lebih dalam lagi dalam memahami perjalanan panjang peradaban manusia. Menurut penelitian terbaru, penyelesaian awal di Madagaskar bisa dimulai sekitar tahun 830 Masehi, pada masa ekspansi jaringan perdagangan Indonesia di bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Namun, bukan hanya Sriwijaya yang memberikan kontribusi, Asia Tenggara juga turut serta dalam cerita ini. Secara linguistik, penduduk Madagaskar menggunakan dialek bahasa yang akarnya dapat ditelusuri hingga ke Indonesia. Mayoritas leksikon mereka berasal dari bahasa Maanyan, yang digunakan di sepanjang lembah Sungai Barito di pedalaman Kalimantan Tengah, dengan tambahan kata-kata dari bahasa Jawa, Melayu, atau Sanskerta. Ini menimbulkan spekulasi tentang asal-usul migrasi dari Indonesia ke pulau yang jauh di Samudra Hindia tersebut. Bukti fisik lain dari keberadaan awal Indonesia di Madagaskar ditemukan dalam penemuan perahu cadik, peralatan besi, alat musik seperti gambang, dan perlengkapan makanan tropis, penanaman padi, pisang, ubi jalar, dan talas juga menjadi bukti nyata bahwa orang-orang dari seberang lautan telah mendarat di sana. Namun, pertanyaan besar tetap mengemuka, bagaimana mungkin sekitar 30 wanita itu menyeberangi Samudra Hindia menuju Madagaskar? Beberapa teori muncul, tetapi masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Salah satu teori mengatakan bahwa mereka mungkin datang dengan kapal dagang, meskipun belum ada bukti konkret bahwa perempuan pada waktu itu naik kapal dagang jarak jauh di Indonesia. Ide lain menyatakan bahwa Madagaskar mungkin telah ditetapkan sebagai koloni perdagangan resmi, atau bahkan sebagai pusat bagi para pengungsi yang kehilangan tanah dan kekuasaan selama ekspansi Sriwijaya. Namun, hipotesis ketiga, yang penuh dengan keberanian,
adalah bahwa para wanita itu secara tidak sengaja berada di kapal yang melakukan perjalanan samudera. Konsep ini didukung oleh simulasi pelayaran yang menggunakan arus laut dan pola cuaca musiman, menurut penjelasan dari tim yang dipimpin oleh Murray Cox. Terdengar seperti kisah petualangan yang epik, bukan? Sebuah cerita tentang pergerakan manusia yang membentang dari Indonesia ke pulau jauh di Madagaskar pada abad-abad awal milenium pertama. Raymond Kent, seorang ahli sejarah Afrika, dalam bukunya yang berjudul Early Kingdoms in Madagascar tahun 1500 sampai tahun 1700, menyimpulkan bahwa peristiwa ini merupakan pergerakan besar manusia yang terjadi secara sukarela dari Indonesia, yang dalam bahasa Malagasy kuno disebut sebagai Lakato, atau pelaut sejati, karena mereka berasal dari berbagai etnis. Menelusuri jejak sejarah ini, Dennis Lombard dalam karyanya Nusa Jawa menyoroti peran Moh Nazif, seorang intelektual pertama yang membahas hubungan antara Nusantara dan Madagaskar. Nazif menulis disertasinya tentang De Val van Hendrik Merina pada tahun 1928 di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Hubungan antara Indonesia dan Madagaskar kemudian dijadikan sebagai dasar politik kesatuan oleh beberapa tokoh bangsa sejak tahun 1920-an. Bahkan, dalam acara peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 20 Mei tahun 1965, Soekarno, merujuk pada karya Nazif, menyatakan bahwa bangsa Indonesia secara rasial terkait erat dengan bangsa-bangsa di Kepulauan Pasifik, Indochina, hingga Madagaskar. Soekarno seringkali menekankan kontribusi Indonesia dalam pembentukan Madagaskar dalam beberapa kesempatan. Dalam suasana semangat Kongres Indonesia Muda pertama pada tahun 1930, tokoh pergerakan Kuncoro Purbo Pranoto menyatakan, Indonesia merupakan satu negeri, dengan satu bangsa, dari Madagaskar hingga Filipina, dengan satu sejarah, sejarah Sriwijaya dan Majapahit. Ungkapan ini mencerminkan gagasan tentang kesatuan dan kebersamaan yang menjadi ciri khas pergerakan nasional pada masa itu. Tan Malaka, sosok revolusioner yang tak kenal lelah, dalam karyanya Madilog, memimpikannya sebuah Republik Indonesia Raya yang melintasi Pulau Madagaskar hingga ke ujung timur Papua. Visinya ini merefleksikan keyakinannya akan kekuatan dan potensi pelaut Nusantara yang menjelajahi lautan luas. Namun, ketertarikan terhadap Madagaskar tidak hanya ada dalam pikiran Tan Malaka. Muhammad Yamin, seorang pemikir dan sastrawan ternama, bahkan melakukan perjalanan ke pulau tersebut pada tahun 1957. Dalam catatan perjalanannya, Yamin mencatat tentang kerajaan Merina yang didirikan oleh bangsa Indonesia, namun diruntuhkan oleh tentara Prancis pada tahun 1896. Meskipun demikian, peneliti seperti Dick Reed menyoroti asal-usul penduduk Madagaskar yang mayoritas berasal dari campuran etnis Antei Moro dan Hova, dengan kemungkinan bahwa kaum Hova adalah satu-satunya kelompok yang berasal dari Indonesia murni. Bukti lain dari hubungan ini terlihat dari persamaan bahasa antara Indonesia dan Malagasy, seperti kata "rua" yang mirip dengan "ruang" dalam bahasa Indonesia, serta kata-kata lainnya yang menunjukkan kemiripan yang mencolok. Menariknya, nama Madagaskar sendiri mungkin berasal dari suku-suku pelaut Sulawesi seperti Bugis, Bajo, dan Manda, yang terkait dengan perjalanan Marco Polo pada akhir abad ke-13. Meskipun Marco Polo sendiri tidak pernah mengunjungi pulau tersebut, gambarannya tentang Madagaskar didasarkan pada informasi dari pedagang Arab. Hal ini menyebabkan kesalahan persepsi tentang pulau tersebut, seperti anggapan tentang keberadaan gajah dan singa, yang sebenarnya tidak ada di Madagaskar. Dengan demikian, cerita ini mengungkapkan kompleksitas hubungan antara Indonesia dan Madagaskar, serta memperlihatkan jejak yang terus-menerus terbentuk melalui waktu dan ruang, dari panggung sejarah hingga lanskap linguistik. Ini adalah cerita yang memperkaya dan memperluas pemahaman kita tentang perjalanan panjang peradaban manusia dan hubungan lintas benua yang terkadang terlupakan dalam lembaran sejarah.